Bismillah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di FH Channel yang keren beken inspiratif ini, bersama saya Firman Husain. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, saya akan membahas tentang perjuangan bangsa Palestina melawan penjajah Zionis Israel. Bagaimana pemaparan lebih luasnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Perjuangan bangsa Palestina melawan penjajahan Zionis Israel. Konflik Palestina-Zionis Israel adalah salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia modern, dimulai pada awal abad ke-20. Pada intinya, konflik ini berasal dari klaim bersaing atas wilayah yang kini dikenal sebagai Israel, Gaza, dan tepi barat. Perjuangan Palestina untuk kemerdekaan dan hak mereka sebagai bangsa menjadi pusat perhatian, terutama sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, yang diiringi dengan pengusiran ratusan ribu rakyat Palestina dalam peristiwa yang dikenal sebagai Nakba, bencana besar. Pada akhir Perang Dunia Pertama, wilayah Palestina berada di bawah mandat Inggris berdasarkan Perjanjian Sykes-Picot 1916 dan Deklarasi Balfour 1917 yang mendukung pembentukan tanah air nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Kebijakan ini memicu imigrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina yang menyebabkan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab lokal. Ketegangan ini meningkat menjadi konflik terbuka, terutama setelah berakhirnya mandat Inggris dan deklarasi negara Israel pada 14 Mei 1948. 1948 hingga 1967. Setelah Nakba, rakyat Palestina tersebar di pengungsian di negara-negara Arab tetangga seperti Yordania, Lebanon, dan Suriah. Di bawah kepemimpinan Liga Arab, Palestina berusaha mengusir Israel melalui serangkaian perang, termasuk Perang Arab-Israel 1948 dan Perang 6 Hari 1967. Namun, Israel berhasil memperluas wilayahnya, menduduki tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Dua organisasi pembebasan Palestina, PLO pada 1964, PLO didirikan sebagai badan politik dan militer untuk memimpin perjuangan Palestina. PLO, yang dipimpin Yasser Arafat, menjadi simbol perlawanan, meskipun metodenya sering kontroversial. Kemunculan Hamas dan fokus perlawanan. Pada tahun 1987, Intifada pertama, pemberontakan rakyat Palestina, meletus sebagai respon atas pendudukan Israel. Di tengah momentum ini, Hamas, Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, didirikan oleh Sheikh Ahmed Yassin di Gaza. Hamas muncul sebagai organisasi Islam yang bertujuan membebaskan Palestina melalui jihad, perlawanan bersenjata, dan menolak solusi dua negara. Hamas menekankan nasionalisme Islam dan menggunakan Islam sebagai landasan perjuangan. Piagamnya tahun 1988 menegaskan bahwa Palestina adalah tanah wakaf yang tidak bisa dilepaskan dari umat Islam. Metode perlawanan, Hamas mengombinasikan perlawanan bersenjata dengan layanan sosial di komunitas Palestina. Mereka mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lembaga amal untuk mendapatkan dukungan rakyat. Serangan-serangan, Hamas dikenal menggunakan berbagai taktik, termasuk serangan roket, serangan bunuh diri, dan operasi militer lainnya. Taktik ini sering menuai kecaman internasional, tetapi tetap dianggap sebagai simbol perjuangan oleh sebagian rakyat Palestina. 1993, Perjanjian Oslo. PLO menandatangani perjanjian damai dengan Israel, tetapi Hamas menolak keras karena menganggapnya sebagai pengkhianatan. Perlawanan Hamas meningkat, terutama melalui serangan bunuh diri di dalam Israel. 2000, Intifada kedua. Setelah gagalnya pembicaraan damai, pemberontakan kedua meletus, dengan Hamas memainkan peran besar.
Hamas mendapatkan lebih banyak dukungan karena keteguhan mereka melawan Israel. 2006, Pemilu dan Kekuasaan di Gaza. Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina, mengalahkan Fatah, sayap politik PLO. Hal ini memicu konflik internal Palestina, dan pada 2007, Hamas mengambil alih Gaza sepenuhnya. Sejak saat itu, Gaza menjadi pusat perlawanan melawan Israel, meskipun dikepung ketat. Jalur Gaza, wilayah kecil di pesisir Laut Mediterania, menjadi medan perang utama. Dengan populasi lebih dari 2 juta jiwa, Gaza menghadapi blokade Israel yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Hamas tetap melanjutkan perlawanan, meluncurkan roket ke wilayah Israel dan membangun jaringan terowongan bawah tanah untuk menghindari serangan udara. 2008 hingga 2009, Operasi Chastlit, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza untuk menghentikan serangan roket Hamas. Ratusan warga sipil Palestina tewas. 2014, Perang 50 hari, yang kembali menghancurkan infrastruktur Gaza tetapi gagal menghentikan perlawanan Hamas. 2021, konflik selama 11 hari setelah ketegangan di Yerusalem Timur, yang menyebabkan ratusan korban jiwa di Gaza. Hamas tetap menjadi simbol perlawanan Palestina bagi banyak orang, terutama di Gaza. Namun, strategi mereka sering menuai kritik internasional karena dianggap menargetkan warga sipil. Di sisi lain, mereka menghadapi tantangan internal, termasuk tekanan ekonomi akibat blokade dan persaingan dengan kelompok-kelompok Palestina lainnya. Layanan sosial sebagai pendukung perlawanan. Salah satu kekuatan Hamas adalah dedikasinya pada layanan sosial di tengah kondisi pendudukan. Mereka membangun sekolah, klinik, dan masjid, yang memberikan mereka basis dukungan yang kuat di kalangan rakyat. Perjuangan Hamas mencerminkan perjuangan rakyat Palestina melawan pendudukan yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Konflik ini bukan hanya soal pertempuran bersenjata, tetapi juga perjuangan untuk mempertahankan identitas, tanah, dan hak-hak kemanusiaan. Bagian ini menggarisbawahi perjalanan panjang rakyat Palestina hingga titik ini. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana perjuangan ini berkembang dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Ayo kita simak kembali pemaparan perjuangan bangsa Palestina berikut ini. Perpecahan internal Palestina dan konsolidasi Hamas di Gaza. Setelah Hamas memenangkan pemilu Palestina pada 2006, konflik internal dengan Fatah, partai dominan di PLO, semakin memanas. Ketegangan ini berpuncak pada pertempuran bersenjata antara kedua kelompok di jalur Gaza pada 2007, yang berakhir dengan Hamas menguasai Gaza, sementara Fatah tetap memerintah tepi barat di bawah Presiden Mahmud Abbas. 1. Dualisme pemerintahan. Palestina terbagi menjadi 2 pemerintahan de facto, Fatah di tepi barat dan Hamas di Gaza. Perpecahan ini melemahkan posisi diplomatik Palestina di panggung internasional. 2. Blokade Gaza. Setelah Hamas mengambil alih Gaza, Israel dan Mesir menerapkan blokade ketat terhadap wilayah tersebut. Blokade ini memutus jalur perdagangan dan pasokan kebutuhan pokok, menciptakan krisis kemanusiaan yang parah. Blokade ini dirancang untuk melemahkan Hamas, tetapi justru memperkuat posisi mereka di Gaza. Dengan memanfaatkan penderitaan rakyat, Hamas memproyeksikan diri sebagai pelindung Palestina melawan pendudukan Israel. Setelah 2007, Gaza menjadi pusat konflik antara Hamas dan Israel. Beberapa perang besar terjadi selama periode ini, dengan konsekuensi besar bagi rakyat Palestina. Operasi ini dipicu oleh serangan roket Hamas ke wilayah Israel setelah berakhirnya gencatan senjata. Selama 3 minggu, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di Gaza, menghancurkan infrastruktur dan menyebabkan lebih dari 1.400 korban jiwa di pihak Palestina,
sebagian besar warga sipil. Konflik ini berlangsung selama 8 hari, dipicu oleh pembunuhan Ahmed Jabari, salah satu komandan senior Hamas. Hamas merespon dengan meluncurkan ratusan roket ke Israel, yang diikuti oleh serangan udara Israel ke Gaza. Korban jiwa sebagian besar berada di pihak Palestina. Konflik paling mematikan dalam dekade ini. Israel meluncurkan operasi besar-besaran untuk menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah Hamas yang digunakan untuk menyelundupkan senjata dan menyerang wilayah Israel. Perang ini menewaskan lebih dari 2.200 warga Palestina, termasuk banyak anak-anak, dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur Gaza. Serangan roket. Hamas terus meningkatkan kapasitas roketnya, termasuk menggunakan roket jarak jauh yang mampu mencapai Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya di Israel. Terowongan serangan. Hamas membangun jaringan terowongan bawah tanah untuk menghindari blokade dan menyerang pasukan Israel. Kampanye internasional. Selain perlawanan militer, Hamas juga berusaha memobilisasi dukungan internasional melalui propaganda yang menunjukkan penderitaan rakyat Gaza akibat blokade dan serangan Israel. Perlawanan non-militer, aksi damai dan simbolisme perjuangan. Sementara Hamas tetap fokus pada perlawanan bersenjata, rakyat Palestina di seluruh wilayah mulai mengadopsi bentuk perlawanan non-kekerasan untuk menarik perhatian dunia. Salah satu yang paling signifikan adalah Great March of Return. Dimulai pada 30 Maret 2018, ribuan warga Palestina di Gaza berbaris ke perbatasan dengan Israel untuk menuntut hak kembali ke tanah mereka yang direbut pada 1948. Aksi ini melibatkan perempuan, anak-anak, dan orang tua yang membawa bendera Palestina dan pesan damai. Namun, aksi ini disambut dengan kekerasan. Pasukan Israel menggunakan peluru tajam, gas air mata, dan drone untuk membubarkan massa. Lebih dari 200 warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka. Aksi ini menjadi simbol perjuangan rakyat Palestina, tetapi juga mengungkapkan kebrutalan pendudukan. Di tengah perjuangan mereka, rakyat Palestina, termasuk Hamas, menghadapi dinamika geopolitik yang rumit. Beberapa negara mendukung perjuangan Palestina, sementara yang lain mendekati Israel. Iran, sebagai pendukung utama Hamas, Iran memberikan bantuan finansial dan militer, termasuk teknologi roket. Namun, dukungan ini memicu ketegangan dengan negara-negara Teluk yang cenderung mendukung Fatah. Qatar dan Turki, kedua negara ini menjadi pendukung diplomatik dan finansial penting bagi Gaza. Qatar memberikan bantuan langsung kepada warga Gaza untuk mengatasi krisis kemanusiaan akibat blokade. Di bawah pemerintahan Donald Trump, beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel melalui kesepakatan Abraham. Langkah ini dianggap oleh Hamas sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Perjuangan berlanjut, konflik 2021 dan eskalasi terbaru. Pada Mei 2021, konflik kembali memuncak setelah ketegangan di Yerusalem Timur, khususnya di kawasan Sheikh Jarrah, di mana warga Palestina menghadapi ancaman penggusuran. Hamas mengeluarkan ultimatum kepada Israel untuk menghentikan kekerasan di Masjid Al-Aqsa. Ketika ultimatum diabaikan, Hamas meluncurkan serangan roket ke Israel, yang memicu respons militer besar-besaran. Lebih dari 250 warga Palestina tewas, termasuk puluhan anak-anak. Israel menghancurkan menara-menara di Gaza, termasuk kantor media internasional. Dunia internasional kembali mengkritik Israel atas penggunaan kekuatan berlebihan. Meskipun Hamas tetap menjadi aktor utama dalam perlawanan Palestina, mereka menghadapi tantangan besar. Blokade Gaza, blokade terus melemahkan ekonomi dan memperburuk kondisi hidup warga Gaza. Perpecahan internal,
Ketidakmampuan Hamas dan Fatah untuk menyatukan pemerintahan Palestina membuat perjuangan terfragmentasi. Tekanan internasional. Hamas dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Israel, AS, dan Uni Eropa, yang membatasi dukungan mereka di panggung internasional. Perjuangan rakyat Palestina, baik melalui perlawanan bersenjata seperti yang dipimpin Hamas maupun aksi damai, terus berlangsung dalam menghadapi penjajahan dan ketidakadilan. Bagian kedua ini menunjukkan bagaimana perjuangan Palestina, meskipun penuh tantangan dan konflik internal, tetap menjadi simbol keteguhan dalam melawan penindasan. Di bagian berikutnya, kita akan membahas prospek masa depan perjuangan Palestina di tengah perubahan geopolitik global. Sahabat FH Channel yang berbahagia, kita lanjutkan kembali pembahasannya berikut ini. Setelah melalui dekade panjang penuh konflik, perjuangan Palestina, baik di bawah Hamas maupun kelompok lain, menghadapi tantangan baru yang diwarnai oleh perubahan geopolitik dunia. Di satu sisi, dukungan internasional terhadap hak-hak Palestina terus tumbuh di kalangan masyarakat sipil global. Namun, di sisi lain, normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel, tekanan ekonomi, dan dinamika internal Palestina memperumit prospek kemerdekaan yang dicita-citakan. Dekade terakhir menunjukkan pergeseran signifikan di kawasan Timur Tengah yang memengaruhi perjuangan Palestina. Kesepakatan Abraham, 2020, yang dimediasi oleh Amerika Serikat membuka jalan bagi Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah ini, meskipun diakui sebagai prestasi diplomasi oleh beberapa pihak, dianggap oleh rakyat Palestina sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan mereka. Pengaruh pada Palestina. Normalisasi hubungan ini memperlemah posisi diplomatik Palestina. Negara-negara yang dulu menjadi pendukung kuat perjuangan Palestina kini mulai menjalin hubungan dengan Israel atas dasar kepentingan ekonomi dan keamanan. Respons Hamas. Hamas secara terbuka mengutuk langkah ini, menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap darah para martir Palestina. Namun, secara internal, langkah ini memaksa Hamas untuk memperkuat aliansi dengan negara-negara seperti Iran, Turki, dan Qatar, yang tetap mendukung perjuangan mereka. Hubungan antara Hamas dan beberapa negara Arab juga tidak selalu harmonis. Misalnya, Mesir, yang berbatasan langsung dengan Gaza, memiliki hubungan yang rumit dengan Hamas. Mesir sering memainkan peran sebagai mediator dalam konflik antara Hamas dan Israel. Tetapi pada saat yang sama, mereka memberlakukan pembatasan ketat di perbatasan Rafah, jalur utama keluar masuk Gaza. Selain tantangan eksternal, rakyat Palestina menghadapi dinamika internal yang rumit, yang seringkali melemahkan perjuangan mereka. Sejak perpecahan 2007, upaya rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah telah berulang kali gagal. Kendala utama dalam menyatukan kedua kelompok ini adalah perbedaan ideologi. Hamas berpegang pada perjuangan bersenjata dan Islam politik, sedangkan Fatah lebih pragmatis dan mendukung solusi diplomatik. Persaingan kekuasaan, Hamas menguasai jalur Gaza, sementara Fatah memimpin tepi barat melalui otoritas Palestina. Ketidakmampuan kedua pihak untuk bersatu tidak hanya melemahkan perjuangan Palestina, tetapi juga mengurangi kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan mereka. Blokade Israel yang diperketat sejak 2007 telah menciptakan bencana kemanusiaan di Gaza. Tingkat pengangguran di Gaza adalah salah satu yang tertinggi di dunia, dan lebih dari 80% penduduk bergantung pada bantuan kemanusiaan. Ketahanan Hamas. Meski menghadapi tekanan ekonomi, Hamas tetap mendapatkan dukungan dari sebagian besar rakyat Gaza karena mereka dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap Israel. Namun, kesulitan ekonomi ini seringkali dimanfaatkan oleh Israel untuk memecah belah rakyat Gaza.
Sementara pemimpin lama Hamas dan Fatah terus berseteru, generasi muda Palestina yang lahir setelah tahun 2000 mulai memainkan peran penting dalam perjuangan. Mereka lebih paham teknologi dan menggunakan media sosial untuk membawa perjuangan Palestina ke panggung global. Kampanye seperti Save Sheikh Jarrah dan Free Palestine telah menjadi tren dunia, menunjukkan bagaimana generasi baru ini membawa perjuangan ke era digital. Meskipun Hamas menghadapi hambatan diplomatik karena diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh banyak negara barat, perjuangan Palestina mendapatkan dukungan signifikan di forum-forum internasional lainnya. PBB secara konsisten mengeluarkan resolusi yang mengecam pembangunan permukiman ilegal Israel di tepi barat dan mendukung hak-hak Palestina. Namun, resolusi ini seringkali tidak memiliki dampak nyata karena veto dari Amerika Serikat di Dewan Keamanan. Gerakan BDS yang dimulai pada 2005 bertujuan untuk menekan Israel secara ekonomi dan politik agar menghormati hak-hak Palestina. Meskipun gerakan ini ditentang keras oleh Israel, BDS mendapatkan dukungan luas dari masyarakat sipil di Eropa, Amerika, dan negara-negara lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi senjata utama bagi rakyat Palestina untuk menyampaikan narasi mereka. Video kekerasan di Masjid Al-Aqsa atau penggusuran paksa di Sheikh Jarrah menjadi viral, menarik perhatian dunia terhadap situasi mereka. Hamas sendiri memanfaatkan platform ini untuk memobilisasi dukungan internasional. Meskipun perjuangan Palestina telah berjalan lebih dari 7 dekade, resolusi konflik ini tetap terlihat jauh. Namun, ada beberapa kemungkinan arah yang dapat diambil. Rekonsiliasi internal, upaya untuk menyatukan Hamas dan Fatah tetap menjadi kunci utama. Sebuah kepemimpinan Palestina yang bersatu dapat meningkatkan legitimasi mereka di mata internasional dan memperkuat perjuangan melawan pendudukan. Perubahan geopolitik global, dukungan dari negara-negara seperti China, Rusia, Turki, dan Iran dapat menjadi penyeimbang dominasi AS dalam mendukung Israel. Selain itu, perubahan pemerintahan di negara-negara barat dapat membuka peluang baru bagi Palestina. Tekanan dari masyarakat sipil global, kampanye boikot terhadap Israel, terutama dari kalangan mahasiswa, pekerja seni, dan aktivis HAM, terus tumbuh. Jika tekanan ini terus berlanjut, Israel dapat menghadapi isolasi internasional seperti yang dialami Afrika Selatan selama era apartheid. Solusi satu negara atau dua negara. Solusi dua negara, meskipun didukung oleh sebagian besar komunitas internasional, menjadi semakin sulit dicapai karena pembangunan permukiman ilegal Israel di tepi barat. Beberapa pihak mulai mengusulkan solusi satu negara, di mana orang Palestina dan Israel hidup bersama dalam negara yang setara. Namun, ide ini menghadapi tantangan besar dari kedua belah pihak. Beberapa pihak mulai mengusulkan solusi satu negara, di mana orang Palestina dan Israel hidup bersama dalam negara yang setara. Namun, ide ini menghadapi tantangan besar dari kedua belah pihak. Perjuangan Palestina, termasuk peran Hamas sebagai salah satu aktor utama, mencerminkan keteguhan rakyat yang terus berjuang melawan penindasan. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, baik dari segi militer, ekonomi, maupun diplomasi, rakyat Palestina terus menunjukkan ketahanan dan harapan. Masa depan perjuangan mereka kini berada di tangan generasi baru yang siap melanjutkan perjuangan di medan baru, baik melalui diplomasi, teknologi, maupun perlawanan bersenjata. Sahabat FH, demikianlah pemaparan perjuangan bangsa Palestina atas penjajahan Zionis Israel ini. Saya sajikan semoga bermanfaat, menambah literasi kehidupan kita, dan menginspirasi perjuangan kehidupan yang kita tapaki dewasa ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atas segala perhatian dan dukungannya, diucapkan terima kasih. Saya Firman Husain mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali,
di FH Channel yang keren beken inspiratif mencerahkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.